materi pengajaran kita untuk tanggal 3 November. Yang mana kalau kita buka itu ada di buku pedoman guru KKR di halaman 138 sampai 140. Kalau kita perhatikan dari buku pedoman kita, bahan ataupun materi pengajaran di tanggal 3 November itu diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Lalu ada bacaan remaja Amsal 1 ayat 5 dengan tema kalau di kelas balita itu bijak, di anak kecil itu bijak menggunakan handphone, lalu di tanggungan remaja bijak menggunakan gadget ya. Ayat hafalan sama dengan bacaan remaja, ada Amsal 1 ayat 5 dengan tujuan coba kami rangkum di sini. Pertama, supaya anak dapat memahami bacaan Alkitab yang menjadi bahan Alkitab kita yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Dengan mereka mampu menyebutkan permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Lalu setelah itu, anak kita dapat mengucap syukur untuk bisa menjadi anak bijak. Lalu anak kita dapat menyebutkan dampak positif dan negatif menggunakan handphone atau gadget. Lalu anak kita dapat menyebutkan contoh bijak dalam menggunakan handphone atau gadgetnya. Lalu anak kita dapat menyatakan tekad bijak menggunakan handphone dan gadgetnya. Adapun yang menjadi lagu tema, pertama anak yang bijak itu diambil dari Kidung Sekolah Minggu nomor 267. Lalu hati-hati gunakan tanganmu, saya bergirang, mata Tuhan melihat. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu. Ada nats yang cukup panjang. 15 ayat, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop doa Salomo mohon hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan,
dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Baik, begitu yang menjadi bacaan Alkitab kita, para pelayan semuanya, dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 3 ayat 1 sampai 15, dan ini yang menjadi bacaan untuk remaja dari Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, sekarang kita mau lihat para pelayan semuanya yang menjadi penjelasan teks Alkitab kita, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Pertama, ya teks kita ini merupakan kisah awal kepemimpinan Raja Salomo, putra Raja Daud, ya setelah dia menggantikan ayahnya Raja Daud pada saat itu. Inilah hal pertama yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dan seperti kita ketahui, Salomo seperti kami sampaikan tadi adalah raja yang menggantikan Daud ayahnya. Dan apa yang bisa kita lihat dan pelajari dari seorang Salomo, ya, setelah dia dipercayakan menggantikan ayahnya naik tahta, hal yang pertama dilakukan oleh Salomo adalah datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gibeon. Tadi dijelaskan dalam nats kita bagaimana Raja Salomo mempersembahkan hampir ribuan korban untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena memang begitulah tradisi pada saat itu. Begitulah kecintaan dan kepatuhan seorang Salomo kepada Tuhan. Nah, ketika dia di Gibeon melakukan apa yang seperti kami jelaskan di awal tadi, memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana pada saat itu Tuhan sangat menyukai apa yang dilakukan oleh Raja Salomo, maka Tuhan hadir dalam mimpi Raja Salomo. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, lalu menawarkan ya kepada Salomo untuk meminta apapun yang diinginkannya. Ya, ini luar biasa ya. Beginilah eh, upah tanda kutip lah ya, upah yang diterima oleh setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan perhitungan kepada dia dalam hal positif. Dan inilah yang sudah kita lihat contoh nyata yang dialami oleh Raja Salomo. Nah, kita lihat di sini kakak guru dan pertua kami, para pelayan semuanya, ketika Salomo diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk meminta, dia menyadari apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi bukan soal keinginan di sini ya. Kalau ditanya keinginan, pasti banyak keinginan Salomo sebagai seorang raja ataupun secara pribadinya. Tapi Salomo benar-benar tahu dia punya keterbatasan, dia tahu dia punya kekurangan ketika dipercayakan untuk menjadi raja bangsa Israel. Ya, bangsa yang besar, bangsa dengan kaya karakter, kaya pengalaman. Oleh karena itu, Salomo meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dalam memimpin bangsa Israel yang besar tersebut. Jadi Salomo bukan meminta yang lainnya, tapi dia meminta hati yang bijaksana untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, bagaimana dia bisa memutuskan perkara-perkara atau mengambil tindakan-tindakan dalam memimpin bangsa Israel. Di sini sangat luar biasa Salomo. Dan bisa kita lihat bagaimana Tuhan sangat senang ya kakak guru, pelayan semuanya dengan permintaan Salomo yang tidak egois. Ya, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan atau umur yang panjang untuk dirinya sendiri, tapi lihat ya, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan kita lihat ya bagaimana tanggapan Tuhan. Tuhan menjawab apa yang diminta oleh Salomo. Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada Salomo dan ternyata tidak hanya sebatas itu, ya. Ada bonusnya Tuhan tambahi, yaitu kesehatan, kehormatan, kekayaan, umur yang panjang, ya itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Bahkan Tuhan berjanji untuk terus memperpanjang umur Salomo jika ia setia kepada Tuhan. Dengan demikian, tadi teks menyaksikan kepada kita bahwa Salomo menjadi salah satu raja paling bijaksana dan terkenal dalam sejarah Israel, bahkan satu-satunya kalau tadi firman Tuhan katakan ya. Jadi apa ya kakak guru pesan yang bisa kita dapat dari teks kita ini, dari firman Tuhan ini, dari teladan seorang Raja Salomo, kita mau belajar, ya kita belajar dari Salomo bahwa saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, periksa motivasi kita, cek dan recheck hati kita.
pikiran kita. Ya, apakah kita meminta untuk memuliakan Tuhan atau untuk diri sendiri? Kalau kita lihat tadi Salomo, dia meminta hikmat bukan dalam rangka eh, kemegahannya sendiri atau kehebatannya sendiri, tapi dia mau bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik untuk setiap keputusan-keputusan yang dia ambil dalam memimpin bangsa Israel. Dan pasti tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, bagaimana bangsa Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, kita pun dalam hal ini perlu memeriksa setiap motivasi kita dalam doa-doa yang kita panjatkan, dalam permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Para pelayan semuanya, mari belajar dari Salomo, cek dan recheck. Apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk kepentingan diri kita sendiri? Apakah betul untuk kebutuhan banyak orang atau hanya sebatas memenuhi apa yang menjadi keinginan kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kakak guru, para pelayan, mintalah hikmat dalam segala aspek kehidupan. Ya, Tuhan izinkan itu. Kita bisa meminta kepada Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana proses ya, ketika Salomo dipercayakan menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud yang begitu luar biasa, dan Salomo menunjukkan keseriusannya dalam menanggung tanggung jawab sebagai raja pengganti bagi bangsa Israel, maka Tuhan ya memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada dia untuk meminta apa yang dia butuhkan. Ya, kami yakin dan percaya seandainya pun pada saat itu Salomo meminta umur yang panjang, karena Salomo memang serius dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, itu pun sebenarnya bisa Tuhan kasih. Kan gitu dia ya. Maka dari itu kakak guru, mari ya, apapun yang saat ini kita kerjakan, minta hikmat ya, datangnya dari Tuhan untuk kita mampu menjalankan apakah itu pekerjaan kita, apakah relasi dalam keluarga, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun keputusan-keputusan yang mau kita ambil, atau apapun yang hendak kita lakukan. Sebab kita yakin dan percaya hikmat yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat yang datang dari Tuhan itu memberi kita pandangan yang jernih, pandangan yang benar dalam menjalankan kehidupan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika kita berusaha hidup sesuai kehendaknya, dia berjanji untuk memperhatikan kebutuhan kita dan memberi kita yang terbaik. Jadi, tetap jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Seperti Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kita lihat bagaimana Salomo mencari kehendak Tuhan dengan bisa dan mampu memimpin bangsa Israel, akhirnya Tuhan tambah-tambahkan yang lainnya dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin ya, para pelayan semuanya. Lalu kita mau lihat apa kegiatan pengajaran yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita. Jadi ini semua di kelas ya, semua kelas ini bisa kita pakai. Pertama adalah perkenalkan Salomo kepada anak-anak kita. Ya, apalagi terkhususnya balita, anak kecil ya. Kalau anak tanggung dan remaja pasti sudah berulang-ulang mendengar dan mengetahui kisah Salomo, tapi bagi anak balita pun kami rasa penting. Jadi nggak hanya sebatas bermain gitu ya anak balita ya. Kita percaya Roh Kudus bekerja atas mereka, Roh Kudus memampukan mereka memahami, paling tidak perkenalkan siapa Salomo dengan bahasa sederhana bagi mereka. Ya anak kecil juga demikian bahwa Salomo itu adalah seorang raja bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang menggantikan ayahnya Raja Daud. Dan apa yang bisa kita lihat dari Salomo, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia rajin beribadah, ya. Salah satu tanda dia rajin beribadah, dia pergi ke suatu tempat yang namanya tadi Gibeon. Di sana dia menyembah Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, itu sederhana tentang Salomo yang bisa kita pelajari lewat teks kita. Nah, lihat apa yang terjadi ketika Salomo itu takut akan Tuhan, rajin beribadah, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan sayang kepada Salomo, dan Tuhan kasih kesempatan untuk Salomo meminta kepada Tuhan di dalam doa. Nah, lihat juga ketika walaupun Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta, lihat kita belajar dari Salomo, Salomo itu enggak serakah, enggak egois. Dia bukan meminta harta benda, kesehatan atau umur panjang, tapi Salomo meminta kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Yaitu pengetahuan untuk tahu tentang kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Dan kita lihat di situ bagaimana Tuhan semakin senang, semakin sayang kepada Tuhan. Bahkan akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan doa dari Raja Salomo ketika Salomo meminta hati yang bijak. Tuhan kasih hati yang bijak dalam memimpin bangsa Israel, bahkan tidak hanya hati yang bijak,
tapi juga harta benda, kesehatan, umur panjang, kehormatan Tuhan berikan. Jadi, di situ nanti arahkan anak-anak kita, kakak guru dan pelayan semuanya, bagaimana supaya anak-anak kita selalu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, baru yang lain. Karena ketika kita jadikan Tuhan menjadi prioritas utama kita, yang lain ngikut ini gitu loh. Banyak berkat-berkat lain gitu. Lalu setelah itu, ajak anak-anak mengucapkan kata bijak, ya. Lalu bersama menyanyikan lagu Anak Bijak, lagu Kidung Sekolah Minggu tadi. Ini ada lagunya ya. Nanti bisa kamu lihat lagunya ini kami kasih linknya. Lalu setelah itu guru menjelaskan arti kata bijak. Seperti contoh lagu yang dinyanyikan tadi. Bijak itu salah satunya misalnya suka menabung, itu pun bijak kan untuk masa depan. Jadi uang kita nggak dihambur-hamburkan, itu juga bijak namanya. Nah, untuk itu ya anak KKR dalam doanya, setiap apa permintaan disampaikannya kepada Tuhan, ayo contoh Salomo, minta sama Tuhan supaya kita jadi anak yang bijak, supaya kita bisa berbuat benar, khususnya kan yang ini di anak kecil ya, di anak kecil, anak tanggung, dan juga anak remaja ini yang menjadi tema bijak menggunakan handphone ataupun gadgetnya, maka ayo kan godaannya besar banget ini ya tentang handphone, tentang gadget, maka mari dari itu minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, kasih aku hikmat Tuhan dalam menggunakan handphone ataupun gadgetku, gitu dia. Nah, untuk balita dan anak kecil tambahannya adalah di kelas balita ajak ya anak-anak mengucapkan power statement. Ini di buku kita ada, yaitu anak bijak disayang Tuhan. Ada anak bijak disayang Tuhan. Jadi diulang beberapa kali dengan suara yang kuat supaya anak kita lengket di kepala dan hatinya ya. Di kelas anak kecil ajak anak untuk memilih menjadi bijak seperti Salomo, khususnya dalam menggunakan HP, dengan tidak berlama-lama memakainya, apalagi saat main game atau TikTok dan sebagainya. Tetapi anak-anak lebih mengutamakan belajar dan bersama keluarga, ya. Berdoa juga ditambahkan di sini ya, dan beribadah ya. Lalu, kegiatan untuk anak tanggung dan remaja, kaitkan dengan bacaan remaja pastinya ya untuk kelas remaja Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya, orang bijak adalah orang-orang yang lebih banyak memakai waktu untuk mendengar dan menambah ilmu dan bijak dalam mempertimbangkan apa yang berguna dan membangun yang harus dilakukannya. Dan ini adalah dalam masuk kategori yang baik. Jadi, yang baik itu adalah mampu memakai waktu untuk mendengar dan menambah ilmu, dan juga mempertimbangkan segala sesuatu dalam hal-hal yang berguna dan yang membangun. Dan harapan begitulah anak-anak remaja kan gitu ya menjadi orang-orang yang bijak. Maka dari itu, ajak ya anak-anak kita, kakak guru, para pelayan, untuk anak tanggung dan remaja, untuk meneladani Raja Salomo. Jadi kami rasa di minggu ini nanti sering-sering mengulangi tentang teladan Raja Salomo yang bijaksana, yang meminta hikmat bijaksana dalam Tuhan, sehingga akhirnya dia betul-betul bijak. Ketika dipercayakan menjadi raja kepada dia, ada kuasa di dia, dia jadi bijak. Gitu dia. Dan kenapa itu bisa Salomo miliki? Ya karena dia orang yang suka beribadah, menyembah Tuhan, dan berdoa. Jadi ketika dia berdoa, dia meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini, anak tanggung dan remaja jadi pribadi-pribadi yang suka beribadah dan berdoa. Pakai kesempatan saat berdoa, meminta diberi kebijaksanaan dari Tuhan. Jadi jangan yang lain gitu dia ya. Tapi kebijaksanaan itu yang paling penting, terkhusus dalam menggunakan gadget masing-masing. Ya sama seperti Salomo tadi dikasih kuasa nih sama dia menjadi raja. Dia bisa suka-suka sebenarnya kan gitu ya. Dia mau bikin apa dia raja kan gitu. Nah, begitu juga dengan gadget kita, dengan handphone kita. Itu handphoneku kok, itu gadgetku, itu diberi kepadaku. Bisa loh suka-suka kita buat kan gitu. Kita mau lihat apa, mau buat bagaimana, mau pakai aplikasi apa kan gitu. Maka dari itu mari belajar dari Salomo, ketika ada kuasa diberi kepada dia, dia minta hikmat. Dia minta kebijakan dari Tuhan supaya dia mampu gitu loh menggunakan kekuasaannya itu dengan sebaik-baiknya ketika menjadi raja. Makanya seharusnya juga anak tanggung dan remaja juga demikian. Ketika dikasih gadget, ada kecanggihan teknologi, keingatkan lagi ya, dengan minggu lalu kita bicara tentang kecanggihan dan kemajuan teknologi, tentang pembangunan Menara Babel. Kan lihat ya, kalau kita tidak bijaksana, kita pergunakan dengan berlebihan, seperti Menara Babel kan gitu. Apa yang terjadi? Justru jadi malapetaka.
Jadi gadget ini pun begitu, memang betul banyak dampak positif dari gadget, dari handphone banyak sekali. Minggu lalu seperti sudah dibahas kan, makanya ini nggak kami bahas lagi. Banyak sekali hal positifnya, tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, berlebihan, tidak pintar atur waktu, itu sama seperti menara Babel yang bisa jadi petaka, jadi malah petaka bagi kita. Maka dari itu, ulang-ulangi silahkan kakak guru ya dengan tema yang minggu lalu bisa dikaitkan. Maka untuk itu, kita harus pintar atur waktu, itu salah satu tanda kita bijaksana dalam menggunakan gadget atau handphone kita. Kita bisa mengatur waktu, tidak berlebihan, ya kita mampu memilih dan memilah ya aplikasi yang kita gunakan. Lalu penting sekali saat kita sedang menggunakan gadget kita ingat Tuhan, gitu dia. Jadi ini kami rasa yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Nanti ini ada video ya tentang bahaya kecanduan game online. Kami rasa ini penting ditayangkan ya untuk anak-anak kita. Ini pertama tentang video edukasi tentang apa dampak dari kecanduan gadget ataupun game online, ya kan? Lalu kedua ini contoh asli. Ya, contoh nyata. Nanti ada namanya Wawan, kalau kami nggak salah ingat tadi. Wawan, apa yang terjadi ketika dia kecanduan gadget. Jadi kami rasa fakta-fakta yang begitu perlu diperlihatkan ke anak-anak kita supaya dia nggak ngerasa gampang apapun gitu ya. Tapi dengan melihat langsung contoh, lalu dikasih edukasi dalam nama Yesus ya, anak-anak kita ke depan lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam menggunakan kemajuan teknologi khususnya gadget yang mereka miliki saat ini. Jadi itu ya kakak guru ya dan para pelayan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati setiap persiapan kita. Bujur.